Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18, Alkitab catat begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa, saudara? Sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, dari banyak tawaran yang luar biasa yang firman Tuhan tawarkan untuk saudara dan saya, pagi hari ini kita akan bahas yang satu ini, ya. Tawaran firman Tuhan mengenai cara kita melihat apapun yang terjadi dalam dunia saudara dan saya, ya. Angle kita, perspektif kita, ya. Cara kita melihat apapun, ya. Masalah saudara mungkin, karir saudara, keluarga saudara, dan lain sebagainya. Karena jelas firman Tuhan katakan, semua yang kelihatan sifatnya apa tadi saudara? Sementara, tapi yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Kalau begitu, saya mau tanya sama saudara-saudara, kenikmatan dosa sifatnya sementara. Jangan dilihatin terus kenikmatan dosa. Ya, kita semua harus lihat jauh ke depan, ada pertanggungjawaban yang kita harus tanggung kalau kita bikin dosa hari ini. Ya, kita harus lihat jauh ke depan, ada konsekuensi yang kita harus tanggung kalau kita bikin dosa hari ini. Ya, pertanyaan berikut, masalah saudara dan saya sifatnya sementara, jangan dilihatin terus. Saudara dan saya kita harus percaya bahwa di depan sana ada solusi yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan untuk saudara dan saya. Ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Karena masalah sifatnya sementara. Ya. Pertanyaan berikut, rekening bank saudara sifatnya? Yakin? Sekali-sekali cek saldo enggak apa-apa, ya. Tapi jangan itu jadi fokus utama saudara dan saya. Ya, karena dia bisa sekali-sekali kosong, dia bisa sekali-sekali penuh tiba-tiba. Ya, banyak ibu-ibu yang sudah punya anak suka komentar gini sama saya, Pak, waktu anak saya lahir Pak, ya sakit 9 bulannya hilang Pak rasanya. Pak, waktu anak kami lahir Pak, sakit 9 bulannya lupa rasanya Pak. Karena memang terbukti sampai hari ini sakit sifatnya sementara. Makanya yang diingat sama orang tua adalah tanggal lahir, bukan tanggal cek USG kan? Yang diingat sama anak-anak adalah tanggal ulang tahun, bukan tanggal cek dokter, bukan. Karena terbukti semua yang kelihatan itu sifatnya sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Ya, mungkin saudara mulai bertanya, Tuhan, saya tiap hari ngeliatin hal yang kelihatan. Gimana caranya angle saya dirubah? Perspektif saya dirubah? Cara pandang saya dirubah? Gimana caranya Tuhan? Sekarang saya mau ajak saudara kita lihat sama-sama kitab Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Oke, Alkitab catat begini. Inilah hidup yang apa saudara? Yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oh, ternyata hidup yang kekal bisa kita dapati kalau kita kenal siapa itu Yesus Kristus. Saudara-saudara tidak lupa kan, Yesus datang ke dunia supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Nah, latihan dan dari sekarang untuk mulai memandang hal-hal yang kekal. Dan caranya cuma satu, kita kenal siapa itu Yesus Kristus. Dan saudara tolong ingat baik-baik, kata mengenal di ayat ini, kata mengenal yang ditulis sama Alkitab saudara dan saya, itu mengenalnya bukan mengenal secara intelektual. Oke? Karena banyak orang Kristen suka datengin saya, ya, mereka komentarnya gini, Pak, kalau mau kenal Yesus Pak, harus masuk sekolah tertentu, namanya sekolah Alkitab. Saudara, kalau di antara saudara ada yang mau masuk sekolah Alkitab, it's very okay. Itu adalah hal yang bagus. Tapi bukan gitu cara mikirnya dalam hal kita mengenal Tuhan. Orang-orang yang sekolah musik gimana? Orang-orang yang sekolah hukum gimana? Nggak bisa kenal Tuhan kah mereka? Bukan gitu cara mikirnya. Ya. Lalu banyak orang Kristen suka datangin saya komentarnya begini, Pak, kalau mau kenal Tuhan Pak, gelar di belakang kita harus banyak Pak. S1, S2, kalau perlu S3 Pak, ambil di Amerika. Saudara, saya mau yakinkan saudara, kebanyakan S bisa dingin. Kaku, susah senyum, nggak fleksibel, nggak bisa lihat salah orang, dan seterusnya. Tapi again, sekali lagi kalau saudara mau ambil gelar PS3 dalam hal teologi ya, it's very okay, silakan saja. Itu hal yang bagus kok. Ya.
Tapi sekali lagi saudara, bukan begitu cara berpikir kita dalam hal kenal Tuhan. Ya, karena begini, kata mengenal yang ditulis sama Yohanes 17 ayat yang ketiga, kata mengenal yang ditulis sama Alkitab saudara, sebenarnya diambil dari bahasa asli yang namanya ginosko. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah keintiman kita dengan Tuhan, itulah hidup yang kekal. Jadi kita punya hubungan spesial sama Tuhan, bukan katanya saja. Kata buku ini, kata buku itu, gampang kalau gitu-gituan. Kata pembicara ini, kata pembicara itu, gampang. Ya, tapi gimana caranya saudara dan saya punya hubungan sama dia? Intim sama dia. Saudara, siapa yang setuju kalau saya katakan begini? Setiap ada keintiman pasti membuahkan sesuatu. Setuju saudara? Saya percaya saudara-saudara modelnya kayak gimana? Kalau saudara dan saya punya keintiman sama Tuhan, saya percaya buah-buah roh akan keluar dari hidup saudara dan saya. Saudara, keintiman dengan Tuhan Yesus nggak dilakukan cuma hari Minggu jam 7:30 pagi. Keintiman dengan Tuhan Yesus nggak dilakukan cuma jam-jam kebaktian. Keintiman dengan Tuhan Yesus nggak dilakukan saat jam-jam melayani Tuhan. Ya, tapi keintiman dengan Tuhan Yesus harus dilakukan waktu saudara dan saya lagi di depan laptop sendirian, nggak ada yang liatin kita. Masih bisa kita intim sama Tuhan? Keintiman dengan Tuhan dilakukan saat pimpinan saudara mempercayakan uang banyak di tangan saudara. Masih bisa intim kita sama Tuhan? Ya. My point is, keintiman dengan Tuhan harus dilakukan tiap hari dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Ya. Banyak orang Kristen, ya, di GBWTC Mangga 2 nggak ada tapi, ya. Banyak orang Kristen, mereka mulai lupa melakukan keintiman sama Tuhan Yesus yang seharusnya dilakukan tiap hari dalam hidup mereka. Akhirnya ada dua isu menyedihkan yang sering terjadi dalam tubuh Kristus. Ya, isu pertama adalah banyak orang Kristen nggak bikin dosa karena nggak ada kesempatan. Pernah dengar? Sebelahnya ada Pak Gembala terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada supervisornya terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada manajernya terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada istrinya, sebelahnya ada suaminya, jadi nggak bisa bikin dosa. Nggak bikin dosa cuman karena nggak punya kesempatan. Padahal hatinya udah kotor. Ingat saudara, dosa lahir dari keinginan di dalam. Yakobus mengatakan hal tersebut. Makanya kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya mau yakinkan saudara, jangan suka ketipu sama penampilan, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang ngelihat hati saudara dan saya. Ya, jaga baik-baik hati kita. Ya. Saudara, sekali lagi jangan suka ketipu sama penampilan. Karena saya ketemu banyak orang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Saudara nonton berita kan? Itu yang di Senayan tuh, penampilannya keren-keren. Ternyata maling. Maling. Saya ketemu sebaliknya juga banyak. Saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus maksudnya Yesus. Yesus gondrong tapi luar biasa kan. Ini isu pertama. Isu menyedihkan yang kedua adalah banyak orang Kristen mereka membenci akibat dosa. Yang mereka benci bukan dosanya tapi akibatnya. Waktu dosa sudah berakibat baru benci mereka. Hamil di luar nikah baru benci. Saat lagi selingkuh kayak nggak ada salahnya loh bikinnya. Saat lagi kumpul kebo kayak nggak ada salahnya bikinnya. Tapi waktu dosa mengakibatkan sesuatu, baru benci mereka sama keadaan mereka. Dipecat dari kantor karena korupsi, gelapin uang, markup yang gak jelas, baru benci mereka. Ya, saat lagi bikin dosa seperti itu, kayak gak ada salahnya bikinnya. Saudara, dua isu menyedihkan ini sering terjadi dalam tubuh Kristus, karena banyak orang Kristen mereka lupa melakukan keintiman dengan Tuhan Yesus yang seharusnya dijalankan tiap hari dalam hidup mereka. Saya mengajak saudara-saudara di WTC Mangga 2, kita melakukan keintiman sama Yesus setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun keputusan saudara, libatkan Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, libatkan Tuhan. Jangan cuman Tuhan jadi ban serep, ya. Kalau ada maunya, kalau ada butuhnya baru dicari, ya. Amin, saudara-saudara. Ada 3 keuntungan, saya mau sharing dengan cepat buat saudara. Kalau perspektif kita berubah, cara pandang kita berubah, angle kita berubah, ya, 3 keuntungan akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita akan tahu diri kita siapa. Yang kedua, kita akan tahu rencana Tuhan buat kita apa. Yang ketiga, masalah jadi ringan depan mata kita. Ya,
Tapi kalau cara pandang kita nggak pernah berubah dan nggak mau dirubah, ya, akhirnya 3 keuntungan tersebut berubah jadi 3 kerugian. Ya, sekarang saya mau ajak saudara kita lihat sama-sama Kitab Ratapan pasal yang pertama, coba. Saudara ingat Ratapan 1 di mana? Itu sebelum Ratapan 2. Ratapan 1 ayatnya yang ke-9. Ratapan 1 ayatnya yang ke-9. Kresek-kreseknya agak lama kali ini. Ratapan itu sesudah Yeremia, saudara. Saya tungguin saudara, tenang aja. Saya mau jelaskan buat saudara kenapa saya ambil kitab Ratapan. Oke, jauh-jauh mundur ke perjanjian lama. Begini saudara, kitab Ratapan adalah kitab yang ditulis sama seorang yang namanya Yeremia. Yeremia pada saat itu sedang menangisi penduduk kota Yerusalem. Ya, karena penduduk kota Yerusalem kerjaannya jatuh bangun sama hal yang namanya dosa. Ya, makanya Yeremia mulai meratapi penduduk kota Yerusalem. Saya mau tanya sama saudara, penduduk Yerusalem sama Yeremia dua-duanya manusia biasakah? Coba jawab. Sama. Nafas lewat hidung, makan 3 kali sehari. Manusia biasa. Yang membedakan mereka adalah cara ngeliat. Itu yang membedakan mereka. Penduduk Yerusalem, ya, fokus mereka sama kenikmatan sesaat. Kenikmatan dosa. Makanya mereka jatuh bangun sama hal yang namanya dosa. Sementara Yeremia udah lihat jauh ke depan sana, if they keep sinning, kalau mereka terus bikin dosa, hukuman akan jemput mereka. Makanya Yeremia mulai menangisi penduduk kota Yerusalem dengan tulis kitab Ratapan. Saudara, saudara pernah ingat cerita soal 12 pengintai? 12-12-nya manusia biasa, saudara. Ya, ngelihat hal yang sama, ngelihat negeri yang sama, negeri Kanaan. Tapi cara lihatnya beda, 12-12-nya. 10 sama 2 waktu balik, komentarnya beda sama Musa. 10 ngomongnya begini, Musa, negeri itu luar biasa. Penuh dengan susu dan madu, tapi Musa penduduknya kayak raksasa, kita kayak belalang Musa. Mati kita masuk situ. 10 ngomongnya gitu. 2 ngomongnya beda, Yosua dan Kaleb. Musa, negeri itu luar biasa, penduduknya yes kayak raksasa, tapi kita sanggup menaklukkan mereka. Untungnya Musa dengerin yang 2, kalau Musa dengerin yang 10, cerita Alkitab beda mungkin. Ya. Saudara pernah baca tentang 2 salesman sepatu Puma di benua Afrika? Saudara baca apa di rumah? Hah? Tabloid Nova? Saudara, Puma adalah merek sepatu terbesar di benua Afrika. Ya, hari ini. Ya, sejarahnya begini, waktu Puma mau kolaps, ya, karena kalah sama Nike dan Adidas, ya, akhirnya karena mereka udah nggak punya daerah untuk ekspansi, akhirnya kantor pusat kirim salesman pertama ke benua Afrika. Ya, salesman pertama baru 1 bulan telepon kantor pusat. Saat kirim saya pulang. Kenapa kata kantor pusat? Percuma saya ada di sini. Udah traveling ke beberapa negara, ternyata penduduk di sini nggak doyan pakai sepatu. Percuma, kirim saya pulang. Dikirim pulang ke kantor pusat. Kantor pusat nggak nyerah gitu aja, dikirim salesman kedua. Ya, salesman kedua baru 2 minggu telepon kantor pusat. Saat siapin dana yang besar, bisa? Buat apa kata kantor pusat? Kita buat training besar-besaran di beberapa negara di benua Afrika ini. Soal cara mempergunakan sepatu, keuntungan memakai sepatu, sekalian kenalin merek kita Puma buat mereka. Singkat cerita, Puma adalah the biggest brand in Africa today. Merek terbesar. Kalau saudara senang sepak bola, kemarin aja yang datang di GBK, itu Puma, Kamerun. Ya, ya, semua kesebelasan Afrika, hampir semua, di-endorse-nya sama Puma. Sepatu, kaos kaki, celana, sampai baju. Ya, saya mau tanya sama saudara, 2 salesman ini dua-duanya manusia biasa? Ya, ngelihat benua yang sama, tapi cara melihatnya mereka yang berbeda. Akhirnya hasilnya ikut berbeda. Ya, kita balik ke Ratapan 1 ayat yang ke-9. Pasti semua udah dapat.
Ratapan 1 ayat yang ke-9, Alkitab catat begini, kenajisannya melekat pada ujung kainnya, ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Oke, jangan ditutup dulu ratapan 1-nya karena susah dapetinnya. Saudara, saya tadi udah sharing buat saudara ada 3 keuntungan. Ya, kalau cara pandang kita berubah. Ya, keuntungan yang pertama adalah kita akan kenal diri kita siapa. Tapi kalau cara pandang kita nggak pernah mau berubah dan nggak mau dirubah sama Tuhan, ya, keuntungan tersebut akan berubah jadi kerugian dan Yeremia sudah mencatatnya di bagian pertama ayat 9. Apa tadi bunyinya? Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Stop dulu sampai di situ. Saudara tolong ingat ini baik-baik. Orang yang nggak pernah terima diri sendiri, ya, orang yang nggak pernah percaya sama dirinya sendiri, biasanya kenajisan akan ikut sama orang ini kemanapun ia pergi. Dan sampai umur berapapun dia. Yeremia menggunakan ekspresi kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ya, saudara, saya mau tanya sama saudara, saudara masih ingat hukum yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu, bla 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 bla. Kalimat terakhirnya yang keluar dari mulut Yesus apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Simple sebenarnya saudara, orang yang sulit mengasihi diri sendiri, biasanya mereka akan sulit mengasihi orang lain. Ya apa ya? Simple kan? Orang yang sulit nerima diri sendiri, biasanya mereka sulit terima orang lain. Orang yang gak bisa ngerti diri sendiri, biasanya mereka sulit ngerti orang lain. Banyak loh orang Kristen di WTC Mangga 2 gak ada tapi, ya. Mereka lagi galau nih bahasa sekarangnya, ya. Bahasa 10 tahun lalu lagi bete, ya. Bahasa tahun 80-an lagi sedih, ya, hati mereka. Kalau saya tanya, Pak atau Bu, kenapa lagi galau? Kenapa lagi bete? Kenapa lagi sedih? Saudara tahu nggak? Seringkali yang saya dengar jawabannya apa? Ya, jawabannya gini, nggak tahu. Pak, kenapa lagi galau? Nggak tahu. Loh, gimana sih? Coba dong untuk ngerti diri sendiri. Kenapa galau? Kenapa saya kecewa tiba-tiba? Ya, kenapa saya sedih tiba-tiba? Try to diagnose ourselves. Ya, saudara tahu kan? Kadang-kadang ada orang yang perutnya kosong, gampang marah. Tahu kan? Kok saudara belaga lupa gitu mukanya? Hah? Kalau lagi kepanasan di luar gampang emosi kan ada kan? Ya, coba dong untuk ngerti diri sendiri. Tujuannya kita bisa menguasai diri dan akhirnya kita mudah ngerti orang lain. Karena kita ngerti diri kita dulu, ya. Orang yang berdamai sama diri sendiri, biasanya mereka mudah berdamai sama orang lain. Ya. Saudara tahu nggak, saudara dan saya kita adalah masterpiece-nya surga. Kita ini ciptaan paling luar biasa. Makanya surga tuh nggak terima, ciptaannya dibajak neraka. Ya, surga kirim nabi ini, surga kirim nabi itu dari perjanjian lama kan. Nggak ada yang berhasil, akhirnya yang punya surga turun sendiri. Karena dia nggak rela lihat ciptaannya dibajak, dia mau selamatin balik. Makanya penyanyi-penyanyi juga nggak rela kalau lagunya dibajak. Makanya saudara dan saya, anak-anak Tuhan Yesus, harus selalu beli CD dan DVD yang... Kok dikit yang jawab? Yang original. Ya. Tapi yang saya temukan saudara, banyak orang Kristen, sekali lagi di tempat ini nggak ada, mereka nggak percaya diri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Efeknya ke tubuh Kristus. Sudah lama saudara, puluhan tahun. Ya, yang terjadi dalam tubuh Kristus yang di depan pemain, yang duduk penonton. Karena apa? Banyak orang Kristen nggak percaya diri. Dan saudara tahu nggak? Penonton selalu lebih pintar dari pemain. Tahu kan? Komentator sepak bola lebih jago dari pemain bola kan? Coba komentator suruh main bola, nggak ada yang bisa. Tapi itu yang terjadi dalam tubuh Kristus. Yang duduk penonton pinter-pinter. Saya suka nggak sengaja dengar orang Kristen kalau lagi bubar kebaktian ngobrol. Lucu-lucu loh. Kadang-kadang ada cowok sama cowok gitu ngobrol. Ya, yang cowok sebelah sini ngomongnya gini. Lo tau nggak tadi? Di kebaktian. Kenapa? Tuhan nggak hadir tadi di kebaktian. Wih, bisa ngomong gitu loh. Lalu ditanya sama temannya, kalau bisa tahu Tuhan gak hadir? Iya, gue kurang merinding soalnya. Asik. Saudara pernah masuk ke kamar mayat jam 2 pagi? Saya garanti saudara merinding di situ.
tapi kita mulai menyamakan hadirat Tuhan sama merinding atau tidaknya kita. Hah? Karena apa? Kelamaan jadi penonton, akhirnya komentar-komentar gini yang muncul. Ya, ada lagi orang Kristen bubar kebaktian, komentarnya gini sama temennya. Tadi WL-nya nggak ngangkat kayaknya deh. Emang fitness first kali ngangkat-ngangkat. Hah? Saudara, isu seperti ini muncul karena kelamaan orang Kristen jadi penonton saja. My point is, firman Tuhan sudah bilang saudara dan saya, kita nih imam-imam, Yesus imam besar. Maksud saya adalah saudara dan saya dimanapun kita berada, jadilah pemain. Biar Yesus yang jadi komentator buat saudara dan saya. Yesus yang kasih tahu harus kemana, harus pergi kemana, harus kasih apa, dan seterusnya. Biar Yesus yang kasih tahu. Jadi pemain, ya, jangan pasif dalam tubuh Kristus. Yang setuju bilang amin. Dan saudara tolong, jangan pernah dengerin pendapat sementara. Kadang-kadang suami, ayah kita di rumah emosi, komentarnya begini, kamu gak ada gunanya di sini, jangan didengerin. Hah? Itu pendapat sementara. Dengerin pendapat surga soal saudara dan saya. Setuju saudara? Setuju ya? Jangan itu jadi kepercayaan saudara dan saya. Wah, saya nggak ada gunanya emang. Hah? Saya bikin apa-apa nggak ada gunanya. Dan seterusnya. Ya. Ini yang pertama saudara. Kalau angle kita berubah, saudara akan menerima diri saudara. Ya, amin saudara. Yang kedua, kita akan tahu rencana Tuhan buat kita apa. Tapi kalau perspektif kita, angle kita nggak pernah berubah dan nggak mau dirubah, sekarang lihat bagian kedua ayat 9. Apa yang Yeremia katakan? Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Stop dulu sampai di situ. Saudara, saya sering ketemu orang Kristen, komentarnya begini. Pak, semenjak saya ikut Yesus Pak, hidup saya lurus-lurus saja Pak. Nggak ada kanan kiri. Saudara, saya kalau ketemu orang Kristen ngomongnya seperti itu, saya selalu teringat sama sebuah ayat yang diulang 2 kali sama Alkitab. Ya, ayat ini bunyinya begini, ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya maut nunggu mereka. Saudara, tolong ingat baik-baik, kalau saudara dan saya berada dalam rencana Tuhan, jalannya nggak ada yang lurus. Jalannya belak-belok. Loh, kok Tuhan jahat sama saya? Tuhan nggak jahat sama saudara. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Tuhan cuma ingin mau katakan buat saudara dan saya, di setiap belokan dia ada untuk saudara dan saya. Dan ujung-ujungnya bukan maut, tapi ujung-ujungnya kemenangan buat saudara dan saya. Kalau jalan dibuat terlalu lurus, gampang ngantuk loh saudara. Hah? Gampang ngandelin kekuatan sendiri, ngerasa bisa bikin sendiri. Ya, kalau terlalu lurus. Dan ujung-ujungnya gampang nabrak akhirnya. Makanya itu ayat benar banget. Ada jalan disangka orang lurus, tapi maut nunggu mereka. Ya, Yeremia menggunakan ekspresi sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ini berbicara tentang seorang yang miss the plan. Gak tahu blueprint, gak tahu rencana Tuhan, gak berada dalam rencana Tuhan. Saudara, bahasa sekarangnya, kalau ikutin rencana Tuhan, kelihatannya ribet. Bahasa sekarangnya, banyak tantangan. Ya, tapi emang dari dulu ya kayak begitu saudara. Nuh bangun bahtera di atas gunung. Orang bangun bahtera seharusnya di pinggir air. Ribet kan saudara? Kemarin aja naik gunung cari pesawat Sukhoi, 2.000 orang loh yang naik. Ini cuman berdelapan, bayangin. Ya, tapi ujung-ujungnya kemenangan untuk Nuh dan seisi keluarganya. Ya, itulah rencana Tuhan. Saudara, saya nggak tahu menurut saudara, tapi menurut saya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kurang percaya diri, menurut saya. Saya nggak tahu menurut saudara. Karena begini saudara, berapa minggu lalu saya baca sebuah majalah. Majalah tersebut mencatat Indonesia katanya berprestasi. Ya, karena Indonesia masuk 10 besar negara franchise terbesar di dunia. Menurut majalah itu prestasi. Waktu saya baca saudara, saya sedih bacanya. Ya, sedih saya. Saya mau tanya sama saudara, saudara tahu bahasa sehari-harinya franchise? Bahasa kamusnya kan waralaba kan, ya. Bahasa sehari-harinya? Dompleng. Niru. Itu bahasa sehari-harinya. Saudara tahu nggak Indonesia penghasil kopi nomor 2 terbesar di dunia? Nggak tahu lagi kan? Saudara tabloid Nova kayaknya bacanya emang. Hah? Kopinya Indonesia tuh the best saudara. Ya, hampir setiap provinsi punya keistimewaan.
Sumatera Utara punya Sidikalang, Lampung punya, Toraja punya, ya. Saudara, saya ini coffee drinker saya, ya, peminum kopi. Dan saya kalau minum kopi nggak pakai gula, nggak pakai susu, ya. Cuman kopi diseduh air panas dan itu luar biasa. Dan favorit saya, saudara, kopi dari Jawa Timur. Siapa yang orang Kediri di sini? Nggak ada ya? Kopi Kediri namanya Brontoseno, itu luar biasa, saudara. Ya, kalau diseduh air panas, dia warnanya bukan coklat tua, tapi black warnanya. Ya, dan aromanya luar biasa aromanya. Kalau saudara ke Eropa nanti, amin saudara? Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. Semua berangkat, ya. Kalau saudara jalan-jalan di Eropa nanti, ya, itu kan banyak kedai kopi di situ, ya. Selalu banyak tuh dijual Java Coffee. Dari mana? Kalau ditanya, dari Kediri. Brontoseno mereka import, ya. Kalau saudara punya kenalan atau keluarga di Papua, sekali-sekali pesen kopi dari Papua, namanya Amung Me, luar biasa rasanya, ya, luar biasa. Tapi kita orang Indonesia, kita kayak nggak pede kan punya ginian, nggak percaya diri. Kita lebih pede kalau duduk di kedai kopi yang hijau gondrong ada bintangnya di sini. Wow, kayaknya gimana gitu, ha? Saya lupa namanya apa. Sorry to say. Black coffee-nya mereka, produk mereka yang lain tentunya enak, ya. Black coffee-nya mereka nggak enak. Sorry to say. Mereka kadang-kadang bikin nggak mateng, atau kadang-kadang mereka suka bikin terlalu gosong, ya. Dan kalau dicium aromanya, biasa aja aromanya. Sorry to say, ya. Saudara ingat donat goreng dimasukin plastiknya ada gula halus, lalu diginiin? Wah, itu made in Indonesia tuh donat. Hah? Dan itu the best donut in the world udah. Hah? Tapi kita kayak nggak pede kan? Kita lebih pede kalau duduk di tempat donat yang depannya J itu. Wah, kayaknya gimana gitu, ha? Sorry to say lagi, ya. Donat yang depannya J, dalamnya kopong. Makanya itu memicu customer untuk sekali makan bisa 2 langsung, ya. Donat goreng tadi yang masukin plastik, ya, itu dalamnya padat, men. Orang Jakarta bilang sekali makan doang udah nampol, kata orang Jakarta. Saudara, saya tidak mengecilkan niat saudara kalau saudara ada yang mau franchise di tempat ini. Tapi coba tanya lagi sama Tuhan. Ya, tanya Tuhan, ya, saya berada dalam rencanamu apa tidak? Ya, tanya lagi sama Tuhan. Saudara, saya punya teman orang Indonesia, ya, 20 tahun lalu doanya dia diketawain sama teman-teman gerejanya. Ya, saya manggil dia kakak karena dia udah di atas saya jauh umurnya, ya. Dia share sama teman-teman sel grupnya, diketawain sama teman-teman sel grupnya. Karena dia doa begini 20 tahun lalu, Tuhan kasih saya resep bikin roti. Doanya begitu. Diketawain yang ada. Singkat cerita, satu malam dia lagi tidur, dia dikasih resep sama Tuhan dalam mimpi. Ya, bangun tidur dia masih ingat, dicatat sama dia. Dan waktu dia coba bikin, rotinya enak banget ternyata. Singkat cerita, sekarang dia punya beberapa kafe di beberapa mall besar dan di kota besar yang ada di Indonesia. Nama kafenya adalah Daily Bread. Ya, itu punya anak Tuhan Yesus dan roti-rotinya made in Indonesia. Dan mereka udah punya pabrik sendiri di daerah Sentul, Jawa Barat. Ya, punya orang Indonesia. Dan kalau saudara nanti ke Kanada, Hong Kong, Malaysia, dan Australia, amin saudara? Amin semua sekarang, ha? Di 4 negara ini, Daily Bread ada di situ. Saya berapa minggu lalu ketemu dia. Saya tanya sama dia, Kak, buka cabang Kak di sana? Dia jawab sama saya gini, enggak, orang sana datengin saya franchise. Mereka yang franchise katanya. Dan itu firman Tuhan kan, kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Hah? Saudara kalau ikutin rencana Tuhan, kualitasnya selalu number 1 dan selalu original. Amin saudara. Mesin fotokopi itu bagus saudara. Makanya laku mesin fotokopi sampai hari ini. Tapi hasil fotokopian kualitasnya selalu nomor 2. Rencana Tuhan sekali lagi kualitasnya always number 1. Ya, ikutin rencana Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, yang ketiga. Kalau cara pandang kita berubah, masalah jadi ringan depan mata kita. Tapi kalau cara pandang kita nggak pernah mau berubah dan nggak mau dirubah, bagian terakhir ayat 9. Yeremia mencatat,
Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Kita udah bahas dari awal, orang yang fokus sama masalah, biasanya mereka mandek. Ya, nggak bisa lihat solusi, nggak bisa lihat jalan keluar, akhirnya jadi stres, akhirnya depresi, dan seterusnya. Saudara, saya mau yakinkan saudara, setiap Tuhan izinkan ada masalah berarti Tuhan baik sama saudara. Yang amin cuma 3 orang. Kalau Tuhan izinkan ada masalah berarti Tuhan ingin memperbesar kapasitas saudara. Saudara amin tapi mukanya masih nggak terima. Saya dari dulu suka nanya. Banyak keluarga Kristen, nggak usah ngomongin keluarga di luar. Banyak keluarga Kristen lagi diberkati secara finansial. Saudara tolong ingat baik-baik. Berkat Tuhan bukan finansial tok. Ya, saudara dan saya ada nafas di hidung tuh berkat Tuhan loh. Ya, masih bisa datang ikut kebaktian jam 7:30 pagi nih berkat Tuhan. Ya, tapi finansial adalah berkat yang paling dicari dan diharapkan orang banyak. Ya, lucunya waktu datang dari Tuhan banyak yang hancur. Suami selingkuh tiba-tiba, istri ikutan selingkuh, anak-anak gak karuan. Ya, saya dari dulu suka nanya, why? Kenapa sih? Kenapa Tuhan? Kenapa kayak begini? Jawabannya simpel saudara, kapasitas. Itu jawabannya. Semua benda di dunia, termasuk saudara dan saya, kita ini punya kapasitas. Ya, mikrofon punya kapasitas, kursi punya kapasitas, ya. Pesawat terbang, lift, tangga jalan, semua punya kapasitas. Kursi beginian didudukin Jesse Lantang 10 patah kursi beginian. Ya. Saudara pernah ingat tahun 2005 ada pesawat Mandala jatuh waktu coba take off dari Polonia Medan? Waktu diselidiki dari black box, ternyata mereka over capacity. Ternyata kebanyakan duren di itu pesawat. Dan pesawat zaman itu tahun 2005, itu kalau over capacity, kokpitnya nggak bunyi. Jadi pilotnya nggak tahu. Saking kebanyakan, waktu take off nggak kuat, jatuh di pasar, mati semua. Menyedihkan itu, pesawat Mandala. Ya, pesawat-pesawat zaman sekarang kokpitnya bunyi kalau over capacity. Ya, sama saudara. Saudara dan saya punya kapasitas, ya, dikasih yang melebihi kapasitas kita juga rusak. Sama juga. Jadi make sure, pastikan saudara, kalau minta yang gede-gede, pastikan kapasitas saudara dan saya udah siap. Ya, pastikan kalau saudara minta pesawat dari Tuhan, udah ada airport di rumah saudara. Pastikan itu baik-baik. Jangan main asal minta aja, airportnya nggak ada, mau mendarat di mana? Kamar mandi? Nggak mungkin. Saudara, saya yakin banget saudara dan saya, kita orang-orang Jakarta, kita familiar sama jalan-jalan di Jakarta yang suka diperluas dan diperlebar. Ya, di daerah saya sekarang lagi nggak enak banget saudara. Daerah Antasari lagi dibangun flyover, Blok M Antasari. Ya, kemana-mana macet, pulang pengen buru-buru jadi telat, berangkat harus lebih pagi, ya karena macet. Mobil baru dicuci, debuan lewat situ, ya. Dan selalu ada pengumuman klasik yang dibuat sama kuli-kuli di situ. Maaf mengganggu kenyamanan jalan Anda, kami sedang membangun flyover. Ya, saya ingat banget dulu underpass Pramuka. Saudara tahu daerah situ? Karena mama papa saya tinggalnya di Cempaka Putih, jadi saya tahu. Ya, underpass Pramuka waktu lagi dibangun, wah itu dari 3 jalur jadi 2 jalur loh. Ya, dan kalau kereta lewat, ampun, macetnya sampai Jalan Pemuda. Ya, kalau saudara masih ingat, ya. Dan sama ada pengumuman, maaf mengganggu kenyamanan jalan Anda, kami sedang membangun underpass. Ya. Saya ingat banget waktu underpass Pramuka jadi. Ya, dari 3 jalur jadi 6 jalur sekarang. Macetnya nggak hilang, macetnya berkurang. Dan banyak orang jadi memilih untuk lewat situ karena enak. Nggak perlu keganggu sama kereta api lagi. Ya. Debunya hilang. Ya, dan pertama saya masuk di underpass Pramuka, kayak di Belanda loh. Tapi waktu keluar, pasar burung lagi ternyata. Pasar burung Pramuka. Masih di Jakarta maksudnya. Saudara, banyak orang jadi pengen lewat underpass Pramuka hari ini. Dan saya percaya nanti flyover Antasari Blok M juga sama. Kalau jadi, macet akan berkurang. Ya, karena banyak orang jadi lewat situ. Dan jalannya bertambah luasnya. Saudara tahu nggak, Tuhan juga sama.
Tuhan kalau izinkan ada masalah, bukan Tuhan jahat sama saudara dan saya. Tuhan cuma ingin memperbesar kapasitas saudara dan saya. Kalau ada masalah, macet nggak saudara? Jujur, macet. Susah senyum nggak? Susah. Sedih nggak keadaan kita? Sedih ya kadang-kadang ya. Ya. Dan lain sebagainya. Nggak enak, nyebelin pokoknya semuanya. Tapi saudara tahu nggak, surga pengumumannya sama kayak kuli-kuli itu. Maaf mengganggu kenyamanan kamu sebentar. Sama. Saya sedang renov kamu sebentar. Sebentar aja, sabar sebentar. Nanti lihat saudara, kalau renovasinya selesai, ya sama, kapasitasnya diperbesar kayak jalan tadi. Ya, tiba-tiba banyak orang yang mau berbisnis sama saudara tiba-tiba. Tiba-tiba banyak orang jadi percaya sama saudara. Tiba-tiba banyak orang ingin mempergunakan jasa saudara. Tiba-tiba banyak orang pengen belanjanya di toko saudara, ya, dan seterusnya. Karena apa? Kita sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Saudara, kalau ada masalah, simple. Berarti Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya ke sesuatu yang lebih besar. Hah? Itu aja. Jadi jangan stres. Ya, sedih boleh, jangan kelamaan. Ya, banyak senyum saudara. Ya, banyak mengucap syukur. Yang setuju bilang amin. Ya. Saudara, kalau saudara banyak cemberut, cepat tua loh nanti. Ya, banyak. Saudara tahu film Dono Kasino Indro kan? Saudara dari tadi saya tanya soalnya nggak tahu melulu. Hah? Dono Kasino Indro, filmnya selalu dibuka dengan powerful message. Ya, tertawa itu sehat. Selalu ada begituan. Dan it's very biblical, itu sangat alkitabiah. Hati yang gembira adalah obat. Ya, tapi kalau ketawa jangan sendiri-sendiri, saudara. Hah? Sangka orang gokil nanti. Hah? Banyak-banyaklah mengucap syukur. Ya, saudara tolong ingat ini baik-baik. Ya, pasang di status saudara. Yang penting di status hati saudara mesti dipasang. Ya, kita mau komplain karena bunga ros ada durinya, atau kita selalu mau bersyukur karena duri punya bunga ros. Tergantung kita kan? Tergantung cara kita ngelihatnya gimana. Kalau mau komplain bisa tiap hari. Wah ini bunga nggak tahu diurus. Hah? Tangan saya berdarah terus kalau megang. Tapi saya mengajak saudara dan diri saya juga melakukan yang kedua. Ya, kita selalu bersyukur Tuhan, terima kasih ternyata di balik duri-duri ini ada beautiful roses yang luar biasa. Berterima kasihlah selalu sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat itu selalu baik ujung-ujungnya untuk saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Saya akan coba simpulkan sharing saya dengan cerita dari Alkitab yang luar biasa soal Elisa. Elisa satu hari baru bangun tidur, saudara. Didatengin sama bujangnya. Ya, bujangnya ngomong gini, celaka tuanku, kota kita dikepung sama musuh. Ya, Elisa adalah seorang manusia biasa, sama dengan bujangnya. Tapi yang membedakan mereka adalah cara ngelihat. Elisa punya hubungan spesial sama Tuhan. Elisa percaya dirinya tinggi. Yang ketiga, Elisa tahu rencana Tuhan, dia sebagai pengganti Elia. Lalu yang keempat, masalah jadi ringan depan mata Elisa. Elisa cuma ngomong gini sama bujangnya, jangan takut karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Tuhan, celikan apanya? Matanya. Saya mau tanya sama saudara, bujangnya Elisa buta jasmani? Tidak, dia bisa ngelihat kok kotanya dikepung. Maksudnya Elisa adalah Tuhan ganti cara dia ngelihat. Ganti perspektifnya. Waktu Elisa baru berdoa seperti itu, bujangnya kecelik matanya. Dan bujangnya langsung ngelihat satu gunung itu penuh dengan tentara berapi yang asalnya dari surga. Saudara tahu nggak, Tuhan yang Elisa sembah adalah Tuhan yang kita sembah hari ini. Pagi hari ini di gedung ini, di ruangan ini. Masih sama ya. Saya cuma mau yakinkan saudara jangan pernah takut lagi karena yang menyertai saudara dan saya lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Amin saudara-saudara.